Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dari pagi ya, kita sudah berangkat, sudah cek tadi lokasi untuk rencana bikin lokasi pabrik. Kedua, pengecekan sumber alam air bakunya. Ketiga, kita akan session ini ketiga ya, yaitu membicarakan dari hulu ke hilir ya. Oke. Kita mulai dari hulu ke hilir. Secara teknis tadi sudah dimasukin ke video ya, nggak usah kita review lagi ya, nggak usah. Kita hanya bahasanya langsung ke menata bagaimana pertanyaan ya, memilah dan memilih untuk kita di bisnis air minum dalam kemasan. Satu, saya memberikan masukan. Nomor satu itu tidak nomor satu uang ada, bukan. Saya beberapa kali bicara ke Pak, budget berapa saya mau bikin pabrik. Pabrik itu bukan dibentuk karena uang, tapi karena satu, sikapilah pola pikir kita itu berapa besar potensi yang ada di kita. Pertanyaan itu yang mendasar. Artinya kalau Anda mau bekerja sendiri, hak Anda, silahkan. Tapi berapa besar kecepatan tenaga Anda bisa menggapai impian Anda, betul nggak? Betul. Tapi satu masukan atau mungkin bukan bahasanya filosofi lah begini. Perjalanan atau tujuan itu bagaikan kita trek atau bagaikan jarak, betul nggak? 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo itu silakan. Ketika pola pikir kita dengan jangkauan jarak sekian, dengan kita jalan kaki, mau kita plot nggak? Mau kita bagi berapa plot nggak supaya step by step atau bagaimana? Nah itu tinggal pikiran kita ya yang menjawabnya. Jadi harus ke sana dulu. Nah ini akan kita tuangkan ke namanya usaha AMDK, yaitu air minum dalam kemasan. Ya. Satu, ini mungkin bahasanya ketika pembicaraan ini dieksplor, mudah-mudahan ada manfaat. Satu, bagaimana membudidayakan SDM yang kita punya, bagaimana membudidayakan sumber alam yang ada, bagaimana membudidayakan kondisi ekonomi sekarang ya. Nah, ketika 3 poin aja ini aja sudah bisa panjang, betul nggak? Kenapa? 3 poin ini sikapilah bukan harus dimiliki tanah tersebut. Bagaimana sinergi dengan orang pemilik, betul tidak? Kedua, bukan berarti semua harus jadi pebisnis kain, tidak. Tapi pola pikir ini sebagai bahasanya inspiratif. Contoh, saya eksplor nih karena memang ini bukti ya, dengan usia 35 tahun. Latar belakang nggak usah kita eksplor, tapi eksplornya begini. Ketika pola pikir yang ada di benaknya, saya akan eksplor juga ini bagus nih. Dengan usia sekian, ya bahasanya dia bisa gaul, dia bisa memanfaatkan teman, bisa memanfaatkan semua yang ada, bisa begini, betul nggak kan? Betul. Bukan karena dia hidup sendiri, bukan, karena dia bisa gaul bagaimana memanfaatkan alam, bagaimana bisa kebeli, bagaimana bisa mengoptimalkan semua, bagaimana ternyata ada solusi ya. Kenapa? Mungkin ya dengan saran, dengan mungkin patungan, itu silakan, bahasanya nggak usah rinci lah, karena tinggal dikembangkan lah bahasanya. Kedua, setelah menentukan titik mau usaha, kita akan langsung ke arah namanya pembenahan, bagaimana menyikapi saya ingin usaha apa, bagaimana langkah pertama. Langkah pertama untuk usaha itu ya mau lahan luas silakan, sedikit silakan, itu bukan nomor satu ya. Nomor satu itu yaitu apa? Keinginan kuat ingin menjadi mandiri ya. Itu kalau ada keinginan ingin semangat untuk mandiri, lemah kita cas, betul nggak? Kurang teman, tambah teman. Kurang modal, tambah modal. Betul kan? Karena apa? Sudah ada namanya niat ya. Niat ingin mandiri, ingin kita namanya bahasanya berusaha menghasilkan sesuatu. Nah, kita langsung ke poin, langsung ke arah permasalahannya, yaitu Pak, bagaimana saya awal untuk bisnis AMDK itu apa yang saya lakukan? Satu, karena air yang akan kita jual, airnya dari mana kan gitu ya. Mau dari air sumber seperti yang barusan dari gunung, silakan. Mau air tanah yang dasarnya
kayak di mungkin kalau di Sumatera itu ya bikin sumur atau jeton, silakan. Artinya ubikasinya hitung berapa kemampuan airnya, supaya apa? Kita bicara bisnis harus bicara aman, betul nggak? Kalau kita tidak bicara aman itu bukan bisnis namanya. Nah, aman apa? Stoknya gimana? Pencemarannya gimana? Semua juga tertata. Kedua, bikinlah merek. Jadi jangan dulu tempat, bikin merek. Merek kita bikin, kemudian kalau dia punya badan hukum silakan bikin PD atau CP atau PT silakan. Itu hanya namanya untuk mengemas bahwa kita ada namanya bendera lah ya, yang akan menjadi namanya tuh apa? Identitas lah. Kedua, pola pikirnya, pertanyaannya yang banyak yang muncul, Pak, berapa budget Pak yang saya harus siapkan untuk bikin pabrik? Nah, ini akan saya balikan lagi pertanyaan itu, nggak usah saya jawab langsung Pak, bukan nominal bahasanya. Jadi saya bukan bahasanya, ini bukan marketing, bukan sales. Kalau sales langsung Pak harus segini, kalau segini nggak bisa, betul nggak? Nah, tadi pembicara saya kutip benar ya, Pak Indah ya, bahwa bangunlah suatu usaha itu konsepnya itu dari terkecil. Artinya bukan terus kecil, bukan. Terkecil itu apa yang ada yang kita punya. Kalau punya air segitu ya kita olah. Kalau kita mau sendiri silakan. Mau ajak teman silakan. Yang penting kemampuan kita terukur nggak, ya kan? Terukur, ternilai, terkendali nggak, termonitor nggak. Kemudian ujungnya akhirnya apa? Ternikmati nggak nantinya? Nah, kenapa? Ya segala suatu usaha tanpa ujungnya ternikmati itu berarti bukan usaha ya, betul nggak? Bukan usaha itu namanya. Mungkin bahasanya main-main ya, atau memboroskan uang ya kalau memang uangnya terlalu banyak. Main-main terus bermain-main membuang uang, tapi istilahnya tidak kena sasaran. Setuju Pak ya? Oke. Kedua, tadi bilang terkecil ini saya akan jabarkan. Potensi kita berapa besar, kalau kurang bawa saudara, bawa tetangga, bawa teman, sehingga kekuatan itulah yang membuat Anda PD-nya naik, kemudian dari PD naik, kemudian membenahi ya, melengkapi ya kan. Nah, kelengkapan inilah perlu waktu dan proses lah. Oke. Kita beranjak langsung ke arah tadi persiapan bahwa bikin pabrik itu perlu merek. Kedua, persyaratan administrasinya lengkapi, perizinan untuk IMB bangunan, SIPA-nya, surat izin pengambilan air, kemudian semua yang mendukung ke perizinan lengkapi sambil jalan aja. Nah, ketika bangunan yang akan ditanyakan banyak pertanyaan begini, Pak, berapa besar Pak bangunan yang harus saya siapkan? Nah, balik lagi jawabannya terkecil lagi. Kalau ada rumah yang bisa dimanfaatkan silahkan. Kalau ada gudang yang ada silahkan manfaatkan. Karena apa? Buang uang gampang, ngebangun gampang. Tapi yang perlu ditekankan atau digarisbawahi, bangunan sifatnya pasif, aset pasif. Tidak bisa menghasilkan uang kalau bangunan. Tapi yang bisa membuat uang itu beranak yaitu kita punya mesin menghasilkan kemasan. Itu setuju kayak? Nah, artinya bukan berarti bangunan nggak penting-penting supaya mesin itu tidak kehujanan, ya kan? Nah, tapi bagaimana mekanismenya, bagaimana supaya mengikuti Juklek SNI? Ya satu kita akan sampaikan ini juga pembelajaran ya bahwa nanti minimal bangunan mau berapa silakan, tinggal koordinasikan. Apakah mau bicara kecil dulu, sedang atau besar tergantung. Kita nanya harus nyambung dengan kekuatan apa yang kita punya dulu, betul nggak? Contoh begini, saya contoh ini supaya ilustrasinya gampang. Saya main-main ke dealer, bawa duit 50 juta. 50 juta mau DP atau mau langsung beli mobil tanpa punya beban. Kalau ingin nggak punya beban, Anda jangan ke dealer, tapi dealernya yang second, betul nggak? Supaya nggak ada beban hutang, kita beli sesuai apa yang kita punya duitnya, betul nggak? 50 udah, tinggal bagaimana cara ngerawat itu silakan. Nah, beda lagi kalau Pak kebutuhannya saya segini, kenapa beli ini besar tapi kekurangan, tapi beli mobilnya apa dulu? Buat main-main
buat usaha, beda lagi kan. Nah ini sama filosofinya untuk usaha. Usaha itu bisa mulai mungkin kalau cup ya, mau yang satu lane, yaitu ya bisa kapasitasnya ya mungkin di bawah 350 dus ya. Kalau ya mungkin 150-an dus mampu ya per hari. Yang ini satu lane, 2 lane itu kapasitasnya 350 dus per hari ya. Nah nanti kita akan hitung kubikasinya. 4 lane ada yang 2 ya, 4 lane yang mekanik sama ya dengan 4 lane yang pneumatik plus minus per harinya 800 dus per hari. Naik lagi levelnya ke 4 kali 2 atau 8 lane itu 1600 dus per hari. Nah tinggal konversikan satu dus itu berapa liter, itu kalau nggak salah kalau hitungannya 220 mili dikali 48 itu 10,5 liter. Kita bulatkan 11 karena ada tumpahnya air, kita bulatkan 11. Nah itulah buat menghitung kapasitas berapa. Pertanyaannya sering terjadi, Pak berapa besar dana yang harus saya siapkan. Hitung dulu kubikasi, setelah dihitung kubikasi, 4 lane itu memerlukan air sekitar 8.800 liter kalau nggak salah ya. Hitungannya dari mana? Satu dus kita konversikan 11 liter dikali 800 ya. Betul nggak ya? 8.800 kalau bermain cup saja. Nah sekarang pertanyaannya, Pak saya punya budget segini, gimana mau cup? Silahkan. Jadi minimal kita harus siapkan air itu 8.800 produk. Nah itu hitungannya gimana? Berapa tandon yang harus saya siapkan? Itu bisa dihitung, mau 1000 bisa, dia tuh si pompa kejar terus kan. Tapi kalau kita punya tandon yang stainlessnya 5000, ada jeda pompa itu berhenti lama, istirahat. Artinya dia nyetok dulu, baru ya disuplai. Itu permainan angka lah, permainan dimensi, permainan angka itu bisa disiasati. Yang penting jatuhkanlah pilihan Anda itu jangan ngambang ya. Jangan ingin meraih keseluruhan tapi tidak terkuasai hitungan, tidak terkuasai budget, tidak terkuasai pasar. Itu yang penting ya, pasar ya. Jadi tentukan pasar, demand-nya gimana, sudah ditentukan agen atau kemana yang akan mendongkrak menjual produk Anda. Ini banyak saya kupas di telepon yang baik telepon. Begini pernyataannya, Pak modal nomor berapa? Nomor 1 itu tentukan pasarnya berapa, kekuatan pasar. Itu kalau kita belum membentuk diri sendiri, itu pelajari dulu. Karena apa? Bisa ilmunya menggandeng pemain marketing yang sudah main di cup ya. Dia punya pasarnya sudah terbentuk. Dia punya, ada istilah begini, dia nggak punya merek, dia nggak punya pabrik, dia punya link untuk jual sampai ribuan dus. Dia punya. Nah cari tahu orangnya. Anda itu akan terdongkrak dengan namanya orang yang mahir di distribusi ya. Nah itu kuncinya. Kedua, bicara bisnis cup, kalau memang modalnya terbatas dan memang ini kebanyakan di luar Jawa cup ya. Nah saya memberikan sentilan masukan. Walaupun bermain cup harus ada namanya menopang biaya harinya per minggunya cepat. Apa? Karena kalau bermain bisnis dari awal itu perlu waktu namanya antara output produksi dengan output marketing mungkin nggak akan balance. Terjadi namanya besar produksi daripada keluar. Itu hindari. Supaya apa? 1, menyikapi ketika bangunannya kecil atau terbatas, kita nggak usah nyetok banyak di tempat. Bikin langsung kirim, ya kan? Kemana tinggal atur pembayaran gimana. Supaya apa? Tidak menumpuk di gudang yang memang harus biaya lagi kan, betul nggak? Ini mudah-mudahan tidak ada yang nanya seperti yang berulang-ulang ya. Jadi menyikapinya seperti itu. Jadi pabrik itu tidak harus besar tapi sudah terjalin namanya agen ya, distributor yang sudah menunggu ya. Oke. Kemudian tadi saya sentil yaitu bagaimana ketika mulai bisnis harus ada menolong income yang cepat, yaitu galon. Galon itu cepat di repeat ordernya, tapi bagaimana menyikapinya? Begini ilmunya. Rumus untuk main galon, contoh
kita misalkan ada peredaran yang bisa keluar masuk 200 galon misalkan ya. Itu rumusnya 3:1. Berarti apa? Kita harus punya galon kosong 600. Berarti kan apa? Rumusnya 3:1 kan? Nah, itu rumusnya. Nah, batasilah directory atau WTC istilah marketing ya. Work territorial correctly. Batasilah kemampuan market itu yang terdekat. Supaya apa? Kita jangan namanya ambil barang sedikit tapi jauh, itu akan membuang energi, transportasi dan sebagainya. Nah, batasi mana yang terkecil dulu di dekat. Untuk apa? Dia menopang galon itu ngisi bayar untuk bayar listrik ya. Bayar ya operasional, bensin dan sebagainya. Itu akan membantu untuk tahap awal. Nah, kedua udah, ketiga. Ini ketika bahasanya mungkin pertanyaan muncul begini, Pak, HPP-nya berapa Pak dari cup, botol dan galon. Nah ini sering saya sampaikan di telepon. Nah mudah-mudahan pertanyaannya jangan terulang lagi lah kayak Pak tadi soal apa budget terbatas sudah ada jawaban ya. Kedua namanya tadi galon namanya bukan harus ada galon tapi buat membantu operasional supaya cup belum stabil income, galon sudah bisa membantu kan operasional karena repeat order cepat 1000 sekali. Yang akan saya tambahkan tadi mengenai konsep tadi bisnis di AMDG itu ada karakter ya. Ada karakter satu begini, bermain cup itu karakternya begini, dia kecil di profit tapi besar di marketing. Profitnya kecil, dia itu selisihnya mungkin 1.500 sampai 2.000 kalau main pabrik ya. Jadi pabrik harus punya namanya konsep begini. Dari biaya HPP harus ada bagian buat agen distributor income kan, harga jual kan. Pabrik dia harus punya rumus, bukan satuan yang dihitung tapi continuous dan konstan. Dia harus selisih misalkan ada 5.000 lah, 4.000 atau 3.000, berapa bisa masuk agen menjual, pabrik berapa. Jadi tidak mungkin bersaing, jangan sampai begini. Ketika pabrik itu bersaing dengan toko, nanti toko nggak akan mau beli ngejualin produk kita, betul nggak? Karena apa? Jangan bersaing. Nah, kita justru harus menyeragamkan harga itu di mana-mana segitu kan. Ini maaf ya, bukan pembelajaran harus jual segitu, bukan ya. Tapi memang mekanisme harus begitu ya. Ada namanya kode etik ya. Jadi nggak mungkin toko bersaing dengan pabrik ya. Jadi kan pabrik dia melayani dengan namanya satu ya ada persyaratan yang dibikin ya. Apakah minimal order berapa ya kan kita kirim, kemudian dibatasi wilayahnya berapa ya kan. Nanti kalau memang ini kecil Bapak ambilnya dari sini toko ya kan. Bapak promosi nih ke masyarakat. Jangan Bapak dari pabrik langsung ke masyarakat, tapi mainkanlah kayak ilmu seperti di Semarang lah. Ya, saya juga duplikasi yang Palamas. Jadi Anda promosi ke belakang ke masyarakat, tapi biar produknya ada di toko di depannya, betul nggak? Jadi begitu itu ya itunya kan kita promosi ke belakang, tapi nanti rekomendasikanlah barangnya ada di toko itu Pak. Nah, seperti itu. Jadi satu mendongkrak. Kemudian tadi saya bicara karakter ya. Tadi cup udah. Karakter kalau botol itu di atas cup ya, profitnya lebih besar. Tapi di sini untuk kemasan dengan jarak yang jauh menjadi kendala distribusi dari orang yang jual, dari pabrik yang jual bahan bakunya untuk mengemasnya kan, ya kan itu. Nah, nanti bisa disiasati dengan kalau modalnya ada beli mesin tiup botol, jadi nanti beli setengah jadi kayak kondom ya, maaf ya, memang bentuknya kayak kondom ya, setengah jadinya agak murah nantinya. Nanti setelah datang ke pabrik punya mesinnya dan ditiup. Nah ini tiupan ini matresnya itu rumahnya itu ada sudah include dengan matresnya supaya kita juga tidak terlalu sama dengan orang lain. Oke. Ketiga karakternya lebih besar lagi galon, ya kan? Kalau galon bahasanya begini. Ketika bermain quantity, ketika bermain nanti nyambung dengan Mas ini yang akan didistribusikan di daerah mana tadi yang besar? Ciamis, Bekasi. Bekasi ya. Nah ini tinggal bahasanya ketika pabrik itu sudah besar, ini bisa juga dan sudah namanya itu perizinan lengkap. Ini untuk pebisnis lain yang punya market, dia nggak punya pabrik bisa maklun ya. Nah ini juga silakan ya,
ini sudah terbentuk, kita akan bantu ya. Siapa yang mau maklum nih ke bos ini nih ya. Untuk galonnya, kenapa? Kapasitas nanti dia bercerita kapasitas di sini nanti akan saya buktikan nih, airnya, kemudian kapasitas publikasi airnya, kapasitas nanti pabriknya, sehingga di sini mudah-mudahan besar ya untuk ya wilayah Ciamis lah, mudah-mudahan ya sebagai Ciamis Tasik ya. Mungkin untuk pebisnis yang pemula mau maklun atau mau silakan nih ya, kita bisa berkolaborasi dengan Pak ya. Nah, selain ini akan saya alihkan dengan tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan supaya untuk melengkapi konten ini, silakan. Paling saya pertanyaannya yang buat tadi lah, kita kan kalau pemula itu kan harus bisa melihat, memprediksi dulu dengan budget yang kita siapkan. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, kalau yang untuk galon nih, untuk galon dengan kapasitas berapa dan berapa per hari produksi harus kita pakai gitu kan, karena kan kalau galon kan kemasan semua orang juga pakai untuk di lingkungan sekitar gitu kan. Perkiraan berapa sih budget untuk produksinya, dengan kapasitas penampungan. Nah, disinilah uniknya ya, dari pertanyaan akan berkembang semua komponen berpengaruh. Kalau bermain cup, tempat kecil masih bisa disiasati karena kemasannya praktis berupa dus. Kalau dus kan bisa ditumpuk levelnya maksimal 10 ya, dengan palet. Itu namanya disiasati bahasanya, atau namanya diakalin, kemasannya praktis, kemudian bisa langsung bahasanya dikeluarkan supaya tidak nyetok berupa perlu gedung atau gudang yang luas. Tapi bermain galon ada namanya rumus tersendiri yang harus disiapkan. Contoh begini. Kubikasi. Kenapa bicara bisnis kubikasi? Pak, berapa budget yang saya keluarkan, inilah yang akan saya tuangkan di sini nih. Mana pertanyaannya, mana persiapannya, itulah yang muncul akan jadi ngomong kan, betul nggak? Bicara galon begini ilmunya.